Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Dan di video kali ini aku akan mereview HP murah nih, Mito Z5 ya. Sebelumnya aku udah unboxing HP ini dan di video ini aku mau mereview HP-nya ya. Untuk tampilan HP-nya sendiri ini mini banget seperti ini, layarnya 5 inci ya. Atas bawah masih tebal tapi kanan kiri udah tipis kayak gini. Dan untuk samping kanannya ada tombol power sama tombol volume ya. Seperti ini ada tombol power sama tombol volumenya. Di samping kirinya kosong, di bagian atasnya ada lubang jack audio sama port micro USB dan di bagian bawahnya di sini ada 6 buah lubang speaker. Terus di bagian belakangnya ada kamera 3 modul, terus ada LED flash dan ada tulisan Mito. Terus di sini ada tulisan HD AI kamera ya, Smart Digital Mobile Phone seperti ini. Dan untuk bodi bagian belakangnya ini modelnya halus ya, nggak ada motif-motifnya. Terus untuk kameranya sendiri, walaupun modulnya ini ada 3 tapi yang berfungsi kayaknya cuma 1 kamera aja. Untuk kamera belakangnya resolusinya di 8 megapiksel, terus kamera depannya resolusinya ini di 5 megapiksel ya. Bagian depannya sini ada kamera selfie, ada iris, ada sensor-sensor, terus ada tombol kembali, tombol home dan tombol multitasking yang masih di bezelnya sini ya, belum di dalam layar untuk tombol-tombolnya. Oke, dan untuk hasil kameranya juga biasa aja, nggak terlalu bagus. Dari hasil foto-foto tadi, hasilnya itu cukup lumayan. Kalau misalnya cuma mau dipakai untuk sekedar absensi, untuk foto-foto PAP, untuk foto-foto tugas sekolah itu masih bisa ya. Enggak kelihatan jelek-jelek amat, masih kelihatan bagus juga ya. Masih kelihatan cukup bening dan cukup stabil juga dipakai buat foto. Tapi ada triknya, harus dipegangin lama ya. Jadi nggak bisa jepret langsung dipindah kayak gitu, nggak bisa, nanti hasilnya akan ngeblur. Harus dipegang agak lama dulu nih kalau dipakai buat foto-foto. Oke, dan sekarang untuk mode videonya kita coba lihat ya. Untuk mode video di kamera depannya sini kita coba di mode seperti ini ya. Untuk kamera depan cuman ada mode video sama mode night shoot. Kemudian untuk resolusi kamera depannya ini cuman ada di 720 sama 480 sama CIF dan kodenya di H264 ya. Kemudian untuk kamera belakangnya kita coba ke kamera belakang. Kita putar dulu guys, dan untuk kamera belakangnya di sini modenya ada video, ada mode selang waktu, gerak lambat dan ada night shoot ya. Kemudian untuk resolusinya di kamera belakang ini bisa di 1080p tapi masih di 30 fps dan ada 720p sama di 480p ya. Jadi seperti ini nih untuk mode-mode videonya. Oke, dan sekarang kita coba cek spesifikasi HP-nya ya. Untuk spesifikasi HP-nya kita cek pakai aplikasi Device Info nih, pakai aplikasi DevCheck ya. Untuk chipsetnya ini nggak terlalu bagus karena memang HP murah ya, cuman pakai Spectrum atau Genius SoC SC9832E. Inti CPU masih 4 core, kemudian clock speed di 1,4 GHz. Ya, untuk layarnya sendiri ini standar ya, layarnya di 5 inci, nggak gede banget, nggak kecil banget juga. Resolusinya ini masih HD di 1280 x 720 pixel, refresh rate di 60 Hz, kemudian kepadatan layarnya di 267 ppi. RAM-nya cuma 2 GB dan ROM-nya 16 GB. Ya nggak apa-apa, memorinya kecil ya, yang penting masih bisa dipakai buat sosial media. Maklum namanya juga HP 400 ribuan, nggak usah ngarep banyak ya. RAM-nya 2 GB, ROM-nya cuma di 16 GB aja. Nah, karena chipsetnya ini kentang dan memorinya juga kecil, jadi HP ini nggak terlalu recommended kalau dipakai buat main game ya. Dipakai buat main PUBG Mobile ini nggak bisa download full data karena PUBG Mobile sendiri sekarang udah 28 GB. Sedangkan HP ini ROM-nya cuma 16 GB aja, dan dipakai buat main game PUBG Mobile ini nggak terlalu bagus ya. Untuk grafiknya cuma di balance medium, smooth medium. Kemudian HP ini nggak ada gironya, dipakai buat main juga pastinya ngeframe. Dipakai buat main game Mobile Legends juga ngeframe, dan untuk grafiknya ini bisa di grafik tinggi tapi nggak bisa ultra ya. Terus untuk refresh rate-nya bisa di tinggi juga. Dipakai buat main ngeframe. Nah, untuk baterainya sendiri dipakai buat main game Mobile Legends ini juga cukup boros ya. Mainnya selama 11 menit baterainya berkurang 6%. Kapasitas baterainya ini di 2500 mAh dan sistem Androidnya ini di Android 8 atau Android Oreo ya. Terus untuk sensornya ini memang nggak ada giro, cuman ada temperatur, akselerometer sama sensor jarak aja.
Walaupun spesifikasi HP ini itu nggak terlalu bagus dan memorinya juga pas-pasan, tapi masih lumayan kalau misalnya mau dipakai buat sosial media. Untuk TikTok kan ini masih bisa ya, walaupun untuk TikTok yang versi reguler itu agak ngeframe seperti ini, cukup lemot. Aku sarankan aja kalau TikTok pakai yang versi LED ya, tapi untuk FB, IG, untuk YouTubean ini lancar-lancar aja. Tapi kalau sosmed-sosmed lain masih bisa lah, seperti IG, FB, YouTubean ini juga masih cukup lancar ya. Di sini aku udah login ke YouTube nih, untuk scroll-scroll lancar-lancar aja ya, seperti ini nih. Nah, untuk scroll-scroll YouTube ini lancar-lancar aja kayak gini nih ya, walaupun ada sedikit buat patah-patah ya atau putus-putusnya. Tapi ya tetap aja nih terbilang lancar untuk ukuran HP murah ya, walaupun kentang tapi ya lumayan lah ya dipakai buat sosial media. Dan untuk WhatsAppan ini juga masih bisa ya, nggak kayak HP-HP refurbish kayak gitu. Kalau WA kadang-kadang kena spam atau kena blokir. Dan untuk speakernya ya kayak gini nih. Speakernya ini menurutku juga terbilang bagus ya, nggak kresek-kresek banget, dan ini juga bisa keras walaupun HP murah, tapi lumayan ya bisa keras dan nggak terlalu kresek-kresek ya, terbilang jernih juga untuk speakernya ini nih. Dan HP ini kalau misalnya mau pasang SIM card itu harus buka backdoornya ya, kayak gini nih. Nah, di pojok kanan sini tuh ada sebuah cowakan kecil ya, lubang kecil untuk membantu kita buka backdoornya. Dan di dalamnya seperti ini ada slot SIM 1 dan slot micro SD, terus ada slot SIM 2-nya. Jadi seperti ini untuk di bagian dalam ya, slot SIM 1-nya di sini, micro SD di sini, SIM 2 masih harus buka baterainya. Dan baterainya ini belum baterai tanam, masih bisa dibongkar pasang kayak gitu nih, dalamnya seperti ini ya. Baterainya untuk voltnya itu 3,7 volt dan kapasitasnya di 2500 mAh kayak gini nih. Jadi lumayan ya, HP murah, harganya cuma di 400 ribuan. Tentunya HP ini udah 4G, bisa WiFi, bisa hotspot juga, jadi cukup bagus lah untuk sekedar nonton-nonton video di sosial media, atau untuk sekedar chattingan di WhatsApp kayak gitu masih oke nih. Untuk sekedar sosmed-sosmed, untuk foto-foto tugas sekolah juga masih bisa, terima tugas-tugas dari sekolah juga masih oke. Dan untuk kelengkapan-kelengkapannya, pertama ada unit HP-nya ya, dan ada boxnya kayak gini, karena ini kondisinya baru stok lama, cuci gudang kayak gitu ya. Ya seperti inilah kondisinya ya, oke. Dan kita lihat untuk kelengkapannya, padahal udah aku unboxing tapi nggak apa-apa lah ya, oke. Di sini untuk kelengkapannya kita akan dapat kepala charger sama USB, dapat headset juga, dan dapat ini nih, dapat softcase bening. Tapi bentar ya, aku ambilkan dulu kepala charger sama USB-nya guys. Nah ini nih kepala charger sama USB-nya, jadi kelengkapannya full set ya. Tapi untuk kepala chargernya ini kurang bagus ya. Ini kepala chargernya itu outputnya cuman di 5 volt 800 mAh, atau cuman 4 watt doang ya. Ini 5 volt 800 mAh, dan ini kecil kayak kopong gitu. Jadi nggak aku rekomendasikan untuk dipakai kepala chargernya, mending pakai yang lain aja yang udah 5 watt atau di 10 watt ya. Karena kalau kayak gini tuh ya nggak, meragukan banget sih untuk kepala charger yang model seperti ini. Dan untuk USB-nya masih micro USB, dan di sini dapat headset juga. Ya jadi untuk kelengkapannya ini lengkap ya, di harga 400 ribuan untuk HP Mito Z5 ini, oke. Jadi gitu aja untuk video review HP murah ini, Mito Z5. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.